Kisah ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Joko dan seorang kakek mantan veteran pada masa penjajahan. Kini mereka hidup seadanya di sebuah bangsa yang sudah kehilangan moralnya, kehilangan rasa empatinya, dan juga kehilangan sopan santunnya dikarenakan oleh perkembangan zaman yang begitu pesat di dalamnya. Mereka berdua sudah tinggal bersama semenjak Joko masih balita. Demi kehidupan Joko, kakek bekerja keras membanting tulang ke sana dan kemari. Joko selalu diajarkan untuk hidup mandiri, memiliki rasa empati yang tinggi, dan tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Dari Joko kecil hingga sekarang, semua hal yang diceritakan oleh kakek pasti berhubungan dengan masa lalu. Masa di mana moral bangsa ini masih kokoh, di mana bangsa ini masih kuat, dan tidak seperti sekarang. Kini, mimpi sang kakek hanyalah satu, ingin melihat moral bangsa ini kembali seperti dulu. Joko selalu mendengarkan setiap kisah yang diceritakan oleh kakeknya. Ia selalu berusaha untuk memahami setiap makna dari kalimatnya. Tetapi, dia tak begitu paham dengan apa mimpi kakek. Menurut dia, yang penting jika dia dan kakeknya bisa hidup bahagia, maka itu sudah lebih dari cukup bagi dirinya. Dan semua hal di hidupnya pun berjalan dengan baik. Tidak ada yang salah sama sekali. Hingga suatu hari, sang kakek terjatuh dan pingsan. Karena dilanda kepanikan, Joko pun terlalu terburu-buru dan tidak mementingkan hal-hal yang ada di sekitarnya. Lalu, saat Joko ingin mengambilkan minum untuk sang kakek, tiba-tiba sang kakek menghentikan langkahnya dan berkata, "Sebenci-bencinya kamu pada bangsa ini, kamu harus memperbaikinya." Namun, karena Joko terlalu panik, ia tidak terlalu menghiraukan perkataan kakeknya. Namun, saat dia kembali, kakeknya sudah pergi. Joko yang sedang dilanda kesedihan tak sengaja melihat peninggalan berharga dari kakeknya. Kemudian, ia berniat untuk mewujudkan mimpi dari sang kakek.
kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain proklamasi kami bangsa Indonesia 45 dengan ini atas nama menyatakan Soekarno Hatta. Joko berpikir jika ingin menuju sesuatu yang besar, pasti diawali dengan satu langkah yang kecil. Namun, Joko lupa jika satu langkah yang kecil pun tidak selalu mudah jalannya. Di tengah kesulitan yang Joko hadapi, Joko mulai kembali mempertanyakan apa tujuan hidupnya. Karena setelah apa yang ia lihat hari ini, ia mulai berpikir dan ragu bahwa bangsa ini masih bisa diperbaiki. Hingga terjadilah satu kejadian yang meneguhkan keraguannya dan memunculkan satu pertanyaan di dalam benak pikirannya. Apakah bangsa ini pantas untuk diselamatkan?